106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Good evening ya. This time during the next 2 hours, of course you guys are all with me lagi nih, in charge for 2 hours from 3 to 5. So you guys are on Dialog Senja dengan Yusi tentunya, and I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to be smart. Come back again on Dialog Senja ya, bersama Yusi tentunya di sini. Dan kamu semua bakal sama aku selama 2 jam ke depan sampai pukul 5 ya, Smartizen. Don't go anywhere. Oke, by the way, hari ini nih ya Yusi bakalan ditemenin sama seseorang spesial banget nih. Tapi tentunya kita membicarakan tentang apa ya? Kalau misalkan tadi siang kita membicarakan tentang pemberdayaan perempuan ya, Smartizen. Senja ini kita bakal mengenal lebih dalam Fakultas Pertanian bersama BEM Fapertanya. Wow, keren nih anak-anak BEM nih. Aku ditemenin sama anak BEM nih. Aduh. Oke, pada Jumat 26 Maret lalu ya, pemilihan umum raya atau Pemira Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya di Fakultas Pertanian nih, terpilihlah ketua dan juga wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Faperta itu sendiri yang baru nih, Smartizen. Jadi tongkat estafet perjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Faperta pun terus berlanjut ya pastinya, sehingga akan menjadikan organisasi mahasiswa serta masyarakat mahasiswa nih, terkhusus masyarakat mahasiswa pertanian itu akan dipimpin oleh nahkoda baru dengan gaya pimpinan yang baru dari sebelumnya. Dan setelah terpilih nih ya, mau kemanakah arah organisasi mahasiswa atau yang biasa disebut dengan Ormawa Fakultas Pertanian Untirta itu sendiri? Akankah BEM Untirta Fakultas Pertanian yang sekarang lebih baik dari sebelumnya? Atau bahkan ya mengalami penurunan? We've never know ya kan. Jadi oleh karena itu nih, sore ini sih bakal ngobrol-ngobrol langsung bareng sadis kita atau sahabat diskusi mengenai mengenal lebih dalam ya Fakultas Pertanian Untirta. Karena apa? Karena kalau nggak kenal nanti nggak jadi sayang. Aduh, kayaknya seru banget nih hari ini. Dan Yusi nggak capek-capek ngingetin buat Smartizen semua di luar sana yang mau nanya, yang mau request lagu, yang mau curhat misalkan ya, boleh banget di YouTube channel kita. Langsung aja nih comment down below on our live chat streaming ini, boleh banget ya Smartizen. Atau juga di Instagram kita langsung aja tap and search at dia Untirta, atau lagi nih di WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Itu contact person yang harus banget kamu catat ya, buat kalau misalkan kamu mau curhat-curhat atau mau request lagu atau mau menyampaikan pesan yang tidak bisa kamu sampaikan gitu kan. Boleh banget nanti Yusi bacain ya. Jadi tetap stay tune di 106 dia Untirta Smart and Be friends Energy from Justin Bieber, Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja. Tentunya masih sama Yusi di sini. Ya kan, masih jam 15.49. Selalu. Ini kalian semua udah pada heboh aja ya. Masih jam 15.49, masih 1 jam ke depan loh sama Yusi. Tapi tentunya kan Yusi udah menjanjikan nih ke Smartizen semua bahwa hari ini aku ditemenin sama seorang sadis untuk membicarakan tentang, yaudah kita kenal lebih dalam gitu kan tentang si Fakultas Pertanian bersama BEM Faperta Untirta tentunya ya kan. Daripada lama-lama nih kita ngulur waktu, mending kita langsung aja undang beliau-beliau semua nih ke frame kita. Untuk itu kita langsung flip the camera and say hello aja kali ya Smartizen, biar suruh mereka aja yang pada perkenalan gitu kan, biar harus mandiri dong ya nggak sih, ya kan. Yuk kita flip kameranya dan halo, selamat senja mas-mas semua. Ya, senja Mbak. Ya, Mbak siapa? aduh, Mbak siapa ya? banyak perkenalan Lah, diri dulu. saya jadi pengerengan Dili kan, Dili. Oh my god, gara-gara ditemenin 2 cogan aku jadi segini gemetaran, you know, trigger. Ya, yeah, that's it ya, Smartizen. Oke, back again nih buat kamu 2 cowok di depan aku. Boleh kali perkenalan diri sebagai sahabat diskusi aku hari ini, bisa ya? Oke. Dari sebelah kanan.
Kanan Kanan mana nih? Iya ya. Dari situ aja ya. Iya dari situ aja deh. Oke. Yuk. Gua Agung Tamrin Aha. dari mahasiswa Agribisnis angkatan 2018. Oke. Gua hari ini sebagai ketua BEM Paperta Untirta 2021. Wow. Alhamdulillah kemarin habis pemira juga. Oh, gitu. Sok silahkan pasanganku. Waduh. Ih kok serem sih gue Enggak, dengernya. pasangan partner maksudnya. Lu jangan Partner bilang di BEM, sorry. pasangan tuh langsung kayak wow. Oh ya, sorry. What happened? Ya, lanjut. Terima kasih Teh. Sebelumnya izinkan gue memperkenalkan diri. Boleh. Nama Taufik Hidayat dari jurusannya Agroekoteknologi angkatan 2018. Aha. Insya Allah mendampingi Kang Agung sebagai partner di posisi wakil ketua BEM Paperta Oke. periode 2021. Kebetulan kalau di Paperta itu budayanya itu kalau manggil seseorang itu dengan akang Oh, Akang. untuk laki-laki, Oh, gitu. teteh untuk perempuan. Oke, jadi panggil aku Teteh ya? Iya. Kenapa kamu manggil aku Mbak tadi? Wah, kamu tidak sesuai budaya yang telah ditanamkan di Paperta ya. Gimana sih ini harus diospek lagi nih teteh-teteh Aduh. akang-akang. Oke, kalau tadi aku agak bingung. Jadi kamu Agung, kamu siapa namanya aku panggil? Taufik. Oh, bukan sayang. Aduh. Oke, Taufik ya. Berarti aku manggilnya Kang Agung dan Kang Taufik. Oke. Ya. Sebagai wajah baru BEM Paperta nih, kalian semua ya kan? Kamu berdua deh maksudnya. Boleh nggak sih kamu bahas sedikit? Nggak sedikit sih, mau yang banyak juga nggak apa-apa. Yang penting tidak overtime. Iya. Tentang visi dan misi. Boleh dari Ketua BEM menjelaskan visinya dulu kali ya. Ketua BEM Paperta nih. Siap. Gua juga harus punya jalan penerang untuk menuju BEM Paperta yang lebih baik gitu. Waduh, jelas. Nah, intinya kalau visi gue sih, gue pengen mengkolaborasikan mahasiswa fakultas pertanian agar bisa berintegritas, profesional, berdaya saing, progresif dan dinamis. Itu sih. Oke. Kenapa hal itu terjadi? Karena untuk mewujudkan BEM Paperta yang lebih baik, gue harus punya pengurus juga nih yang punya kualitas itu, integritas, profesional gitu kan, Oke. tanggung jawab dan lain-lain. Sama gue juga karena keadaan pandemi, gue juga harus punya BEM. Maksudnya gue sebagai nahkoda nih sama Opik, gue harus membawa BEM ini dinamis, bisa menyesuaikan dengan keadaan apapun itu. Gitu sih. Oke, that's your vision ya. Ha-ha. Oke, the next is misinya dong. Gimana nih? Opik, Kang Oke. Opik. Jadi Opik nih dipanggilnya. Nah, Kang Opik. Oke, Kang Opik, gimana nih? Siap. Untuk misinya sendiri kan kita mencanangkan visi ini Teh. Jadi untuk kedepannya ada langkah-langkah yang kita ambil juga nih untuk bagaimana mewujudkan visi yang telah kita buat. Iya, harus dong. Kita membuat 5 poin untuk misi itu sendiri. Nah, misi yang pertama yaitu kita menanamkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme dengan berlandaskan asas kekeluargaan yang apresiatif dan evaluatif. Dalam hal ini yang ingin kami berikan adalah untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa kekeluargaan di BEM Paperta, khususnya di KBM Fakultas Pertanian Untirta. Akan tapi dengan landasan tersebut kita bisa tetap untuk bagaimana mengapresiasi gitu tuh, baik itu nantinya kedepannya kepengurusan dan istilahnya mahasiswa Fakultas Pertanian itu sendiri, dan evaluasi itu ada karena kan untuk bagaimana kedepannya bisa memacu diri gitu tuh, ketika ada evaluasi kita bisa lebih berkembang baik kedepannya. Itu misi kita yang pertama. Itu yang pertama. Nah. Lalu ada lagi? Ada lagi. Oke, Nah, apa lagi tuh? secara sederhana gini, kami berdua ini untuk yang kedua nih ya. Kami berdua ingin membawa BEM ini sebagai lembaga pergerakan mahasiswa fakultas pertanian. Waduh. Di bidang dibanding keprofesiannya, pengembangan keprofesian kami mengutamakan pergerakan. Jadi kami ingin mengoptimalkan peran BEM Paperta ini agar bisa menjadi wadah sarana advokasi mahasiswa fakultas pertanian. Misal ada yang pengen ngajuin UKT atau ngajuin hal-hal yang sifatnya harus diadvokasikan ke pihak kampus, kami akan memaksimalkan itu. Juga kami sadar bahwa Paperta ini bukan hanya bergerak di kampus, tapi kita juga harus memaksimalkan peran kami bagi masyarakat petani di Banten gitu sih. Jadi itu. advokasi ini tuh Betul, bisa betul. internal kampus, juga eksternal kampus juga. Berarti target scope kalian nih bukan hanya mahasiswa Iya. ya, Iya. tapi masyarakat pertaniannya Nah. juga. Iya, benar. Wow, keren banget ya Smartizen. Iya dong, jelas. Mahasiswa Untirta kan harus dinamis, harus juga inovatif ya kan. That's why mungkin mereka juga mengambil langkah-langkah seperti itu, dan salah satunya menargetkan masyarakat tani sebagai salah satu orang yang harus
naikkan taraf, diperjuangkan. That's it Smartizen. Oke, thank you banget buat Agung sama Opik ya. Ini nggak apa ya, aku manggil Agung sama Opik aja ya. Ya udah. Aku tuh gak kebiasa ngomong Santuy. kakak jadinya. Nggak apa-apa. Kalau mau terbiasa harus ikut ospek dulu. Waduh. Jadi maba dong gue. Enak ya lo Iya. pada ngospek maba. Ya udah deh, kayak gitu aja ya. The first talk of aku dengan mas-mas ini. Kok mas-mas lagi sih, tolong. Dengan akang-akang ini ya kan. Habis ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat nih Smartizen. Aku ingetin lagi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung DM ke @diauntirta atau comment down below on our live chat streaming ini juga boleh langsung aja ya. Kayak Kak request lagu ini dong, kalau ada langsung aku puterin kayak gitu. Atau mau langsung di WhatsApp number kita di 081808106106. After this, Alicia Cara and Wild Things, enjoy this music. Smartizen from Eminem of course ya, yang menemani kita nih di sampai pukul 16.10 ini. Masih sama Yusi tentunya di Dialog Senja ya, masih sama mas-mas gemes juga nih di depan aku, tapi belum aku flip kameranya, nggak usah gaya dulu. Kayak gitu Smartizen. Oke, sebelumnya aku mau say hello dulu nih buat Smartizen yang udah hadir di live chat kita. Ada yang namanya Zulfahri Marahir. Oke, request lagu dong. Gravin Save With Me. Oke, nanti aku cari ya Zulfahri. Terus Faruludin, asik bener lagunya jadi throwback in 1990s. Iya dong, kan angkatan lo semua kan itu. Iya kan, ngaku deh. Oke, back again ya, kita langsung flip lagi kameranya biar langsung kelihatan nih si mas-mas dua ini nih, dua sejoli. Dua sejoli apa ini? Gara-gara lo sih tadi bilang pasangan. Kan gue jadinya aneh gitu. Oke, kita flip lagi kameranya and hello again. Aku lupa nama lo siapa. Agung dan Opik. sorry. Namanya short memory syndrome ya Pak. Sabar ya Pak sama saya. Oke, kalau misalkan tadi kalian berdua ya udah membicarakan tentang visi dan misinya nih selaku ketua BEM dan juga wakil ketua BEM Faperta. Sekarang Yusi mau nanya lebih lanjut boleh? Boleh. Oke, kalau boleh ini lebih ke arahnya sih. Arah dari BEM Faperta ke depannya. Waduh. Ada gak sih fokus dan tujuan dari BEM Faperta periode kamu gitu loh, yang mau kamu bawa ke arah mana kayak gitu, ada nggak? Oke, gua kan tadi di visi misi sama Opik ngejelusan kalau BEM ini lebih advokasi gitu kan. Nah, gerakan yang gua bangun juga lebih ke arah situ. Cuman gua pengen semuanya itu terpenuhi, misal dari akademiknya, dari segi pelayanannya, bagi pengembangan minat bakat mahasiswanya, dan bagi masyarakat taninya juga. Mungkin programnya nanti akan Opik lebih jelaskan juga. Cuman yang gue maksud ini, gue pengen mahasiswa ini ketika mereka butuh apapun, mereka bisa terpenuhi gitu pelayanannya itu sih. Dan gue pun menganggap bahwa gini loh, gue pengen ngerubah pola pikir dan pola pandang mahasiswa pertanian yang dimana sikapnya apatis nih. Waduh. Nah, jadi langsung kritis gitu sih. Karena kadang gini loh, orang tuh nggak mau bergerak karena mereka nggak yakin dan nggak pede sama dirinya sendiri apa sama periode yang berjalan? Sama diri sendiri sama orang yang dipercayainya kan. Hari ini BEM ini kan sebagai pihak yang dipercaya mahasiswa untuk melakukan pergerakan. Itu kan. Nah, gue pengen dari BEM sendiri hari ini menjamin bahwa kami siap untuk melakukan pergerakan itu. Misal hal-hal sekecilnya itu, misal mahasiswa ini ada konflik dengan dosen, misal mata kuliah tertentu gitu. Waduh. Gue siap sebagai BEM untuk memberikan pelayanan itu gitu. Waduh. Gitu sih. Lo tamengnya berarti ya. Mahasiswa. Kayaknya gue pengen ngejamin gerakan kami ini sebagai tameng mahasiswa Fakultas Pertanian. Wah, gitu siap. Gitu Jangan-jangan itu dijadikan jargon oleh kamu nanti. Enggak juga. Cuman gini, dengan catatan kita harus aktif dua-duanya antara BEM sama mahasiswanya. Jangan sampai BEM-nya aja gitu jangan ya. sampai kalian hanya menuntut tapi kalian diminta kontribusi, teman-teman gak mau, itu sih. Jadi gue berharap nih kalau ada teman-teman Fakultas Pertanian yang mendengar, ayo kita berkolaborasi untuk membangun pertanian yang lebih baik. Nice catch, keren banget. Kalau untuk Mas Opik sendiri pandangannya terhadap arah yang bakal kamu bawa lebih kemana?
Iya. Apakah ikut-ikutan aja juga? Apa gara-gara kalian satu hati jadi sama gimana? Satu partner. Jadi udah Apa satu kalian- frame sepertinya. Oh, atau udah briefing sebelum ini kalian? Wah, emang harus satu kan. Oh iya. Kalau nahkoda beda belokan kan Aduh. hancur. Ya nggak apa-apa, berantem dikit. Oh, itu Dinamika. dinamika di balik layar itu. Nah, gimana? Untuk arah yang akan kami tempuh pun ke depannya, khususnya mungkin untuk BEM ini kita lebih mengutamakan ke pengadvokasian, khususnya untuk Advokasi. mahasiswa Fakultas Pertanian. Jadi semaksimal mungkin kita mengutamakan peran BEM Fapertai ini untuk bagaimana membantu istilahnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Pertanian, baik itu perihal UKT, mata kuliah, dan yang lain sebagainya, kegiatan-kegiatan dan yang lain sebagainya. Ini yang akan kita maksimalkan untuk mahasiswa Fakultas Pertanian. Wow. Terlebih dari itu, selebihnya kita akan mengoptimalkan peran kita juga untuk masyarakat tani yang ada di Provinsi Banten, khususnya untuk bagaimana peran pertanian ini, khususnya BEM ini bisa dirasakan juga gitu tuh oleh para petani, karena basic kita pun adalah pertanian. Wow, Seperti itu. nice. Misal Berarti- nih, soal kecilnya meskipun Boleh. kan target utama kan kita bantu mencari solusi. Aha. Nah, seminimalnya mahasiswa Fakultas Pertanian Untirta mengetahui bahwa hari ini keadaan pertanian di Provinsi Banten tidak sedang baik-baik Baik-baik aja. Oh. Misal contoh kecilnya gini, Oke, setiap oke, bulan oke, sekali oke. gue ngasih tahu kalau, Eh. hey hari ini nilai tukar petani ini lagi rendah loh, petani sekarang lagi tidak sejahtera loh. Kalian sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian mau ngapain tuh terkait hal tersebut? Yep. Itu contoh kecilnya. Cuman hal besar yang kita lakukan banyak juga kebijakan-kebijakan Pak WH nih hari ini yang tidak terlalu mantep gitu buat sektor pertaniannya. Nah, gue Oke, juga oke. pengen sama Opik membawa BEM Fapertai ini ke arah situ juga. Misal bikin naskah akademik, bikin audiensi dengan pihak terkait, misal dinas pertanian hari ini atau dinas lingkungan Oke. hidup, dinas yang berkaitan lah dengan konflik yang gue angkat gitu sih. Wah, nice Iya. banget ya. Berarti lebih ke arah kesejahteraan mahasiswa dan juga rakyat pertanian ya. Nah, iya. Benar. Ya aku pinter banget gak sih? Oh iya, udah jelas. Jelas. Pinter sekali. Abis ini langsung rekrut ya jadi ketua BEM-nya. Kamu longsor. Lengser. Lengser. Enggak ya, bercanda Smartizen. Oke, jangan tahan, oke. Jadi oke, kalau misalkan tadi fokus kamu dan arah kamu adalah lebih ke kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat tani. Sekarang aku mau tanya nih ke ininya dulu deh, ke ketua BEM-nya dulu deh. Iya. Kalau misalkan untuk membuat hal itu terwujud, pasti ada dong yang namanya program kerja. Iya Iya, kan? Ada nggak tuh dari kamu sendiri nih? Kalian harus beda kepala deh kali ini. Karena program kerjanya aku pengen lihat program kerja kalian berdua nih kayak gitu. Kalau program kerja unggulan buat ketua BEM Faperta sendiri apa nih untuk periode ini? Kalau dari gua sih program unggulannya itu pelatihan jurnalistik dan advokasi. Oke. Karena tadi gua mau Opik jelasin tentang advokasi banyak dan gua pun butuh SDM untuk mewujudkan itu. Kalau cuman kami berdua yang menjalankan BEM, meskipun kami partner yang solid misal, Iya. kami nggak mampu gitu kan karena jelas. banyaknya masalah. Nah, jadi kami nanti akan oprek kepengurusan dan kami pun membuka peluang bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mengikuti program tersebut, pelatihan jurnalistik dan advokasi. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang strategi untuk melakukan tindakan gitu. Jadi kan ada tahap perencanaan, tahap observasi data, Yups. tahap audiensi, tahap diskusi. Nah, gue pengen itu yang gue bawa untuk mewujudkan beberapa garis yang harus gue dapatkan itu sih. Oke, berarti pelatihan jurnalistik dan advokasinya ya Ya. untuk program kerja unggulan kamu. Kalau buat kamu sebelahnya gimana nih? Jangan bilang sama ya. Enggak sih, nggak apa-apa sebenarnya. Apakah ada perbedaan gitu loh? Selebihnya sama sih. Selebihnya sama, Cuma baiklah. ada beberapa yang akan kita utamakan, khususnya program kerja kedepannya yang istilahnya berbentuknya insidental lah, yaitu melakukan pendataan dan membuat naskah akademik untuk bagaimana nanti kedepannya ketika kita melakukan pengadvokasian itu by data gitu tuh, by fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi itu yang akan kita perkuat juga, dan sebenarnya ada salah satu program kerja turunan juga yang di periode ini tetap kami jadikan program kerja unggulan, yaitu namanya ada PRP. PRP, what PRP is itu it? Pekan Raya Pertanian. Jadi di situ Oke. ada beberapa perlombaan yang nantinya akan diikuti khususnya oleh mahasiswa Fakultas Pertanian, dan ada beberapa bidang perlombaan juga yang
kita buka pendaftarannya seprovinsi Banten. Biasanya seperti itu yang dilaksanakan. Seprovinsi gitu. Banten ya? Jadi Seprovinsi? Iya. Wah, luas juga cakupannya ya. Aku pikir cuman Untirta aja, enggak berarti ya. Pekan Raya Pertanian tuh bisa diikuti oleh Mahasiswa luar Untirta juga bisa. Oke, tapi hanya wilayah Banten aja kah? Adakah keinginan langsung ke seluruh Indonesia? Kalau dari segi konsep Gitu. lebih jauh sih, gini sih, ada beberapa hal yang hanya untuk mahasiswa Fakultas Pertanian, Oke, ada yang oke, untuk oke. masyarakat Banten, ada juga yang sifatnya nasional. Nasional. Itu sih. Nasional. Dan disesuaikan dengan kebutuhan serta indikator yang ingin dicapai. Nah, iya Itu benar. sih. Oke. Sama satu hal nih yang jadi program unggulan adalah Apa kami tuh? ingin mengangkat dan memperkenalkan beberapa konflik yang terjadi di sektor pertanian lebih jauh lagi gitu. Rencana sih gue pengen mendokumenterkan itu dalam berbentuk film. Jadi hari ini kan ada oke, masyarakat oke, tani yang oke, bermasalah nih, Aha. entah itu konflik agraria atau yang lain-lain. Nah, gue pengen dokumentasikan itu dan gue ingin memperkenalkan ke masyarakat Banten lainnya atau bahkan se-Indonesia bahwa hey, di Banten ini ada masalah loh. Hari ini ada sebagian masyarakat yang pengen punya lahan, pengen menggarap tanahnya, tapi mereka tidak punya akses tersebut gitu loh. Mereka punya konflik dan gue juga pengen memperlihatkan ke birokrasi yang hari Iya. ini sedang berdiri gitu kan bahwa hey, kalian enak nih kayak gini, cuman Hey. masyarakat kalian seperti apa gitu sih. Itu harus diperjelas sih hey-nya Iya, tuh selain langsung. gue berbentuk audiensi dan naskah akademik yang dibangun, gue juga pengen memperkenalkan dalam bentuk hal-hal yang sifatnya karya seperti itu. Karena kan kadang orang kalau diajak serius terus juga kan nggak asik juga gitu Aduh, kan. apa ini maksudnya? Kalau diajak serius terus gak Oh, sih? Beda lagi teh konteksnya. Oh beda ya, beda. Iya maaf ya cewek. Ini lagi puasa jadi Oh, iya. Sensitif banget ya. sensitif banget. Oke, lanjut deh. Udah? Udah. Udah gitu. Oke, that's it for design. Gila kacau banget gak sih nih ngobrol sama dua akang-akang dari pertanian nih. Ada Kang Agung, juga ada Kang Opik di sini ya kan. Aku udah cari buat Mas Zulfahri ya untuk lagunya Gravin Save With Me itu nggak ada, boleh langsung lagi aja type down below lagu lain silahkan, oke? Jadi setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat, aku puterin nggak apa-apa ya Kang Oke, Akang? siap. Buat Smartizen di luar sana, kamu dong yang bilang enjoy this music Smartizen gitu. Bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Enjoy this music Smartizen. Gimana? Enjoy this music Smartizen. Oke. Okay? 3, 2, 1 and go. Enjoy this music, Smartizen. Yay, enjoy ya. From Charlie Put Smartizen ya. Udah pukul 16.34 nih. By the way, bener-bener gak kerasa banget. Udah 1 jam setengah. Aku nemenin kamu semua di luar sana ya kan. Iya, tentu aja sama Kang Agung dan juga Kang Opik di sini. Langsung aja kita flip kameranya biar kita chit-chat lagi ya kan. Oke, hey again Kang Agung dan Kang Opik. Hai. Hai. Hai enggak? Hai enggak kalian berdua? Iya. Oke. Hai. Oke, boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Ini kayaknya banyak teman-teman kamu deh. Asik. Halo, yang paling manis dong. Dadahnya gimana sih? Ini aja deh gua. Oke, oke gitu ya. Boleh. By the way, tadi kita udah membicarakan banyak hal ya tentang si Vaperta ini, khususnya BEM Vaperta ya. Nggak kerasa banget udah 1 jam setengah nih. Tapi Usi mau nanya lagi ke kalian. Ini lebih ke opini kalian aja sih masing-masing. Boleh kalau dari tadi kan dari Mas Agung terus ya. Sekarang aku mau ke Kang Opik dulu deh. Siap. Apa alasan terbesar kamu ya kepada, maksudnya apa alasan terbesar kamu untuk ke halayak luasnya nih supaya mereka kayak wajib banget buat milih si Vaperta yang anak-anak lagi galau mungkin SBM mandiri gitu. Oh, iya. Alasan terbesarnya menurut kamu gimana? Oke. Alasan terbesar kenapa teman-teman khususnya sekarang yang masih kebingungan nih untuk yang memilih galau, jurusan fakultas itu dia. Fakultas Pertanian. Pertanian sendiri merupakan salah satu bidang ilmu yang memang perlu kita ketahui saat ini sangat sekali dibutuhkan gitu tuh. Sangat dibutuhkan ya. Iya, karena bisa kita lihat juga ketika salah satu bencana pandemi sekarang menyerang dunia gitu tuh, Indonesia juga terdampak.
pertanian doang yang tidak tergoyahkan. Oke. Pertanian tetap dibutuhkan dan Betul, tetap betul, bisa betul, jaya, betul, betul, bahkan betul. bisa terus meningkat gitu tuh. Karena Oke. ketika kita berbicara pertanian, kita berbicara pangan. Pangan kebutuhan setiap manusia gitu tuh. Setiap Setuju. warga negara Indonesia, siapa sih yang hari ini tidak butuh pangan, ya kan? Wow. Jadi selagi istilahnya, kalau kata senior-senior saya, selagi perut masih di depan, selagi Aduh. batu dan tanah tidak bisa dimakan, pertanian akan selalu tetap dibutuhkan. Wow. Jadi itulah keren. yang menjadi Alasan. alasan saya sendiri, dan mungkin teman-teman di luar sana yang masih kebingungan bisa masuk pertanian, karena pertanian tuh akan selalu tetap ada sampai akhir nanti gitu tuh. Sampai akhir kapan nih? Sampai akhir hayat. Sampai Waduh, akhir waduh. hayat. Agak serem ya ini karena Ramadan vibes ya. Ramadan Iya. vibes taubatan nasuha. Oke, kalau untuk kamu sendiri, Kang Agung gimana? Oke, kalau gua sih gini. Kenapa hari ini teman-teman harus milih dan harus menjadi bagian dari mahasiswa Fakultas Pertanian? Aha. Pertama gini, ke depan kita akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih besar, Lebih banyak. dibanding Usia usia non tidak produktif. Tapi gue dapat artikel yang di mana Bappenas menyatakan bahwa tahun 2063 petani itu udah nggak ada di Indonesia. Wow, really? Nah, jadi karena anak-anak muda ini Oh, Minatnya. gitu, minatnya itu kurang. Seperti Semakin itu. berkurang, iya, Bahkan iya, iya. hari ini gue kalau survei ke teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian sendiri pun kadang ada yang ngerasa nggak yakin gitu loh, kedepannya dia akan tetap terus berjuang untuk pertanian, misal kerja di sektor tersebut. Nah, cuman maksud gue tuh gini, bagi teman-teman yang punya idealismenya tinggi untuk membangun bangsa mungkin, atau membangun dirinya sendiri tapi pengen di sektor pertanian, itu gue rasa sih sektor pertanian tuh merupakan banget ya. tempat yang sangat potensial, seperti apa yang dikatakan Opik. Cuman gimana, kembali ke kitanya gitu, apakah kalian merasa tertantang, apakah kalian merasa percaya diri bisa maju di sektor tersebut atau enggak. Itu sih, soalnya agak ngeri juga gitu kalau misalkan tahun 2063 kita benar-benar gak ada nggak sama ada sekali petani gitu. petani. Tapi sebetulnya ini bisa aja sih Indonesia tetap terpenuhi kebutuhannya, misal impor kayak kemarin kan ada isu-isu impor tuh tetap bisa, cuman kayak betapa tidak berdaulatnya sebuah negara kalau Waduh. mengandalkan negara lain. Miris. Makanya nih kita nih anak-anak muda, betul, teman-teman betul, yang masih betul, SBM, kalian tuh harapan bangsa gitu kan. Kalian bisa membangun negeri di sektor pertanian tersebut. Itu sih. Wow, keren banget. Dan ini teh satu lagi, Apa tuh? stigma yang sering muncul di masyarakat luas itu, khususnya mungkin anak muda yang sekarang lagi bimbang untuk nyari jurusan, salah satunya ke pertanian itu identiknya kotor gitu tuh. Di sawah gitu tuh, di lahan, di tanah. Padahal kan gak seperti itu gitu tuh. Gitu ya. Banyak sekali kan istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusianya yang mengerti tentang pertanian itu, Betul. mengenai beberapa hal ya membutuhkan skill dan istilahnya pengetahuan kita juga di pemerintahan kah, di birokrat, perusahaan. Konseptornya ya kalian. Konsultan, Konsultan, penyuluh dan lain sebagainya. Jadi stigma yang berkembang tuh pertanian tuh ya petani itu kotor gitu, padahal tidak seperti itu. Itu Enggak, salah gini sekali. deh, contoh kecilnya gini deh, gue anak agribisnis Ini nih. kayaknya kalian bersemangat sekali nih. Oke, oke, Enggak, boleh. gue anak agribisnis, jujur, gue emang pertanian, emang oke. objek kajian dan analisis gue tentang pertanian. Oke. Tapi jujur, gue nggak masuk ke lahan seperti kayak agroteknologi. Jadi sebetulnya pertanian itu banyak gitu loh. Luas tempat-tempatnya, ya ternyata luas. ya. Tidak hanya melulu tentang sawah, tentang perkebunan kayak gitu, enggak hanya melulu itu ya. Enggak sesempit itulah. Jadi teman-teman oke. bisa apa namanya? Pertimbangkan lagi ya. pertimbangkan aja. Apalagi hari ini di Fakultas Pertanian Untirta ada 4 jurusan. 4, apa aja tuh? Boleh kali kenalin. Ada tadi ilmu perikanan, Ilmu perikanan. terus ada juga teknologi pangan juga. Teknologi- Jadi nggak cuman tekpang ya. agroteknologi dan agribisnis, tapi teman-teman yang tertarik dengan bidang perikanan gitu kan di Banten juga merupakan wilayah maritim juga nih, kita bisa mengekspor perikanan di Banten. Nah, teman-teman bisa juga nih masuk di bidang ilmu perikanan, mempelajari tentang satwa-satwa perikanan atau konsep-konsep pembelajaran di bidang keilmuan tersebut. Juga teknologi pangan kan jurusan baru. Nah, ini juga bisa dipelajari gitu. Misal bikin penemuan makanan dari suatu hal yang tidak pernah kita ketahui gitu kan keren juga gitu loh. Iya, memang keren banget hal-hal seperti itu. Kayak kemarin tuh ada narasumber kita juga dari Tekpang.
itu dia tentang talas beneng. Beneng. Nah, That's it. itu. Oke, itu dia. Iya. Keren banget sih Untirta, parah. Knock the bed, knock a shot ya kan. Oke, next mungkin ini lebih ke closing statement dari kalian aja kali ya. Untuk masyarakat Fapertanya nih. Ya. Kan kamu sebagai siapa kamu? Agung, ketua BEM. Waduh, iya gitu dong, harus percaya diri. Optimis. Optimis. Kamu sebagai Agung ketua BEM dan juga Opik wakil ketua BEM-nya, kenapa sih mereka harus ikut BEM Faperta Untirta 2021 ini? Oke, dari gua dulu ya, Pik ya. Ya, siap. Jadi gini, dari kami untuk BEM Faperta ini membutuhkan teman-teman mahasiswa secara umum, Oke. baik itu menjadi bagian dari kepengurusan atau volunteer nantinya. Jadi kami juga ada program tadi disebutkan Konopik, kami juga akan membutuhkan teman-teman. Jadi mari bersama kami membangun bersama mahasiswa Fakultas Pertanian itu kreatif dan inovatif gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Jadi teman-teman kami tantang dan kami ajak kerjasama untuk kedepannya berkolaborasi dengan BEM Faperta 2021. Kabinet Elaborasi Karya. Waduh, udah ada aja nih namanya. Ente gimana ente? Sama aja? Jadi hari ini kan kita berdua nih, Ya, Agung sama Taufik gak bisa berjalan berdua doang gitu tuh. Wah, jelas. Jadi membutuhkan istilahnya teman-teman, partner-partner yang lainnya untuk bagaimana visi dan misi yang telah kita bawa, gagasan yang telah kita canangkan ya bisa kita goals untuk mencapai itu gitu tuh. Dan tentunya itu bukan hal yang sangat mudah gitu tuh. Kita membutuhkan partner-partner kerja kita, baik itu nanti kedepannya pengurusnya itu di departemen yang membidangi hal apa gitu, untuk bagaimana goals ke visi dan misi yang telah kita canangkan. Jadi seperti itu Sita. Jadi untuk teman-teman kenapa harus sekali nih gabung untuk ke BEM Fakultas Pertanian, marilah kita sama-sama untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak mahasiswa Fakultas Pertanian dan hak masyarakat petani untuk hal ini gitu. Agar Jadi, Faperta semakin Jaya. jaya. Waduh, keren. Give applause for Faperta ya, Smartizen. Oke, it's time to say goodbye buat kalian semua karena udah 16.44 nih akang-akang. Gimana dong? Siap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. jangan sedih ya berpisah sama aku. Jadi thank you banget by the way kamu udah nyempetin waktu buat hadir di sini. Semoga BEM Faperta 2021 ini tadi kabinet apa namanya? Elaborasi Karya. Elaborasi karya semakin sukses, maju Amin. juga Amin. sesuai dengan target dan harapannya Amin. ya. Amin. Oke, buat Smartizen semua, itu aja dari aku sama Kang Agung dan juga Kang Topik. Thank you banget ya buat mereka berdua khususnya, dan buat Smartizen nih, mungkin yang di sini ada calon-calon BEM Faperta nih kayaknya nih. Ada nih kayaknya nih gitu. Thank you banget, dan ya mungkin aku harus say goodbye lagi ya ke kalian, nggak apa-apa ya. Dadah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, that's it Smartizen dari aku dan kedua manusia itu ya. Tapi setelah ini tenang aja, masih ada sekitar 15 menit lagi sama Yusi. Dan buat yang request lagu tadi aku udah cari, ternyata lagunya nggak ada. Randy Pandugo, aku puterin yang lain nggak apa-apa ya buat Yuniar Puji. Karena 7 Days tuh kayaknya nggak ada gitu loh. Kita search dulu buat Randy Pandugo. Oh ya, buat Smartizen semua jangan lupa buat, oh my god, ada Smartizen. I'm kidding. Langsung aja ya, enjoy this music buat kamu yang udah request lagu Randy Panduga 7 Days, and enjoy this music Smartizen. Yusi harus pamit undur diri tentunya ya. Tapi sebelumnya Yusi bakalan bacain review tentang apa aja sih yang udah kita bicarakan selama 2 jam tadi bersama Kang Agung dan juga Kang Opik ya. Kalau misalkan tadi ada ketua BEM dan wakil ketua BEM Fapertanya nih, dan ditanya sebenarnya sih kalian tuh mau bawa ke arah mana sih BEM Faperta Untirta 2021 ini, dan mereka dengan lantang juga pede menjawab bahwasannya arah dan tujuan mereka adalah untuk kesejahteraan mahasiswa Faperta juga masyarakat taninya sendiri tuh Smartizen. Lalu ditanya juga kan sama aku kayak ada nggak sih rencana program kerja unggulannya kayak gitu kan. Dan tentunya mereka punya program kerja unggulan, salah satunya adalah pelatihan jurnalistik dan advokasi guna meningkatkan sumber daya manusia di Fapertanya atau Smartizen. Terus juga akan melakukan pendataan yang real katanya, supaya kalau misalkan ada hal-hal yang
ibaratnya dibutuhkan gitu kan, datanya sudah ada dan juga berdasarkan fakta kayak gitu ya Smartizen. Terus juga ada juga program kerja unggulan PRP atau Pekan Raya Pertanian. Wow, keren banget. Kalau ini dikhususkan untuk mahasiswa dan masyarakat Banten kayak gitu ya. Tapi di luar Untirta juga bisa katanya sih gitu. Nah, kalau misalkan ditanya lagi sama aku kayak kenapa sih mereka harus banget, kalian-kalian semua yang masih galau nih, harus banget masuk ke Fakultas Pertanian. Tadi Kak Agung bilang dan Kak Opik juga bilang kalau misalkan Fakultas Pertanian ini tidak pernah mati, karena bagaimanapun masalah pangan itu memang menjadi hal pokok kebutuhan manusianya kayak gitu ya Smartizen. And the last point is kenapa kamu mahasiswa Faperta itu harus banget ikut BEM Faperta Untirta 2021 ini. Tentu aja Mas Agung dan Mas Opik ingin banget nih mahasiswa Fapertanya biar lebih aktif lagi, biar bisa berinovasi juga melakukan gerakan-gerakan yang ada kaitannya tentang kelangsungan hidup masyarakat pertaniannya kayak gitu ya Smartizen. Jadi buat kamu semua yang masih galau nih nentuin jurusan, boleh banget lirik-lirik Faperta Untirta. Kalau nggak salah ada berapa sih? 4 jurusan ya, 4 jurusan. Ada ilmu ada ilmu perikanan, agro, agri, dan juga tekpang. Wow, I'm so pretty and smart and enjoy. That's all Smartizen, udah pukul 17.00, pas banget. Yusi harus pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. See you. Oh my god, it's weekend ya Smartizen. Jadi kamu harus banget happy karena besok weekend. Yay. Jangan lupa buat terus semangat puasa kamu ya. Terhitung sekarang udah hari kesekian. Aku lupa sekarang hari keberapa. Jadi ya udah, kamu harus tetap semangat berpuasa, tetap bahagia, dan juga kita dengerin sama-sama yuk dari Rizky Bahyan, Love in My Pocket.